Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Pasma akan menjelaskan program Java yang kami buat dengan judul program survei kepuasan pelanggan. Jadi program ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Langsung saja, berikut ini adalah tampilan dari program dari menu utama. Dari program survei berorientasi objek ini. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan scanner dan ada string kembali dan juga in pilihan. Jadi untuk kembali ini adalah ketika kita selesai memilih dari salah satu program ini, salah satu dari pilihan ini, maka kalian bisa kembali lagi ke menu utama. Dan untuk pilihan sendiri adalah untuk memilih di antara di menu utama ini ada dua menu, data pelanggan dan survei kepuasan pelanggan. Nah, langsung saja untuk case yang pertama itu adalah data pelanggan toko. Di sini di bagian ini user kita akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi, yaitu nama, alamat, nomor handphone, dan juga jenis kelamin. Nah, ini adalah super class karena bisa kita lihat di sini terlihat ada data nama, data alamat, data nomor HP yang mana sudah kita buat pada subclassnya. Subclassnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah subclass untuk data pelanggan. Data pelanggan ini adalah nama, ini adalah alamat, dan kemudian nomor HP. Selanjutnya, untuk case yang kedua. Untuk case yang kedua ini, untuk yang case yang pertama tadi ada superclass dan subclass. Jadi pada pemrograman Java ini suatu kelas itu bisa diwariskan atau diturunkan dengan kelas lain yang secara otomatis ikut mewariskan metode maupun atribut dari kelas tersebut. Nah, kelas yang mewarisi metode dan atribut dari suatu kelas lain biasanya disebut dengan subclass. Seperti ini. Dan kemudian atau extend class ya, extend class. Nah, dan sedangkan kelas yang mewariskan disebut dengan superclass. Jadi ide dari pewarisan ini atau biasa yang kita kenal dengan inheritance ini sangat simpel. Jadi apabila kita ingin membuat kelas baru yang mirip dengan kelas yang sudah ada dan mempunyai metode dan atribut yang sama, kenapa kita harus membuat dari awal? Kalau kita bisa mudah dengan mudah mewariskan atribut dan metode dari kelas asal. Nah, seperti contohnya pada case 2 ini, di mana kita akan memasukin lagi data pelanggan. Untuk data pelanggannya kita tidak perlu lagi menulis seperti sebelumnya tadi, menulis program lagi. Kita cukup memanggil dari program dari subclassnya seperti yang ini. Data nama, data alamat, dan juga data nomor HP. Seperti ini. Kan? Selanjutnya untuk case yang kedua ini juga akan ada penilaian dari survei, di mana untuk surveinya ini terdapat 4 pertanyaan yang akan diberikan, di mana user akan diminta untuk mengisi nilai dengan skor 1 sampai 5. Jadi pertanyaannya itu apa saja? Yang pertama itu ada pelayanan karyawan toko, ketersediaan barang, harga terjangkau, dan juga kebersihan toko. Nah, untuk grade-nya sendiri apabila dia lebih dari 4, maka total nilainya akan berarti user tersebut sangat puas. Apabila lebih dari 3,
puas, lebih dari 2 kurang puas, dan lebih dari satu itu tidak puas. Selanjutnya adalah case yang ketiga. Case yang ketiga ini adalah untuk program exit ataupun program kembali seperti berikut ini. Nah, langsung saja kita coba running ya, running atau coba jalankan program yang sudah kita buat ini seperti kita klik ini. Kemudian, ini adalah tampilan pertama, toko bintang, ada pilihan 1, data pelanggan 1, kemudian ada pilihan 2, survei kepuasan pelanggan, dan 3 ada batal atau keluar. Sekarang kita coba langsung memasukkan pilihan kita ke pilihan pertama. Data pelanggan, nama pelanggan, SAS, itu nama pelanggan, Sasa, kemudian alamat 1. Kemudian untuk nomor handphonenya adalah sebagai berikut. Nah, jenis kelamin, Sasa laki-laki atau perempuan ya? Sasa adalah perempuan. Nah, setelah kita selesai dari case yang pertama, maka akan otomatis langsung masuk ke case yang ketiga, di mana program akan bertanya kembali ke menu utama atau tidak. Jadi kita akan pilih ya untuk kembali ke menu utama dan akan tampil kembali menu utamanya. Selanjutnya kita akan coba masukin pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua. Nah, kembali lagi kita memasukkan nama pelanggannya, Sasa, Saku, dan nomor handphonenya sebagai berikut. Nah, di sini kita mulai mengisi survei, isilah dengan skor 1 sampai dengan 5, layanan toko 5, ketersediaan barang 5, harga terjangkau 5, kemudian kebersihan tokonya 5. Nah, maka akan keluar kepuasan user tersebut dengan sangat puas. Nah, kembali lagi setelah case 2 ini selesai, kita akan akan ada pertanyaan kembali untuk kembali ke menu utama atau tidak. Jika tidak, maka program akan selesai. Coba kita pilih T. Selesai. Nah, demikian sedikit penjelasan dari kami tentang program survei kepuasan pelanggan ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.